Shalom saudara. Ya, puji Tuhan, kita akan kembali bersama-sama untuk mendengar firman Tuhan, mendengar pengajaran pada minggu ini. Kalau kemarin minggu saya mengajar kepada saudara tentang gereja yang menyembah, sekarang kita akan belajar tentang gereja yang profetik. Ya, tema pada minggu ini adalah jemaat atau gereja yang profetik, yaitu gereja atau jemaat sebagai pembawa pesan Tuhan. Oke? Ya, kita rindu, kita mengerti perkara ini, dan saya rindu, saya berharap kita semuanya mengerjakan firman. Ketika kita mendengar, kita mengerjakan, karena apa? Pengajaran ini akan terus maju dan maju. Pengajaran ini akan terus bertambah, ya, akan ada progres. Kalau kita misalnya sekarang ini ada gereja yang profetik atau jemaat Tuhan yang profetik, tapi itu tidak akan bisa terjadi ketika kita tidak mengerjakan di tema-tema sebelumnya. Yaitu diantaranya tema di mana kita harus menyembah di seputar tahta. Bagaimana kita bisa menjadi pembawa pesan kalau kita tidak pernah terhubung dengan Dia? Ya, jadi bagaimana kita bisa mengerti kehendak Tuhan kalau kita tidak pernah dengar firman, kalau kita tidak pernah dengar pesan Tuhan? Nah, kita bisa dengar pesan Tuhan kalau kita terhubung kembali lagi, kita ada di seputar tahtanya, kita ada di hadiratnya. Itu terhubung dan kita nantikan pesan Tuhan. Gereja atau jemaat atau kita yang membawa pesan Tuhan itu harus terjadi. Karena sungguh saudara, ketika kita tidak memiliki pesan Tuhan, kita tidak tahu kehendak Tuhan. Kita tidak tahu apa yang harus kita kerjakan. Padahal ketika kita pelayanan, kita membawa pesan Tuhan. Dan alangkah indahnya, alangkah menjadi luar biasanya di hidup kita ketika semua yang akan kita kerjakan, semua yang akan menjadi tindakan kita adalah pesan Tuhan. Jadi kita mendengar itu, kita mau punya acara, kita mau punya planning apapun, pastikan kita terima pesan Tuhan. Pastikan kita terima firman Tuhan. Sehingga apa yang kita kerjakan itu benar, itu akurat, itu berkenan kepada Tuhan. Itu kehendak Tuhan. Sehingga hidup kita ini tentunya akan menjadi berbeda. Ya, untuk mengerjakan hari-hari yang akan datang. Hari-hari di mana terus berjalan hal yang sangat berbeda dengan hari-hari kemarin, dengan tahun-tahun kemarin. Kita butuh hidup ini mengerjakan secara akurat, dengan kebenaran, sehingga tidak ada lagi kebodohan, tidak ada lagi kesalahan, tidak ada lagi kegagalan. Siap, saudara? Caranya bagaimana? Tentunya kita harus belajar, ya. Kita akan terhubung dan kita tangkap suara Tuhan. Kita rindukan itu terjadi di hidup kita. Nah, saya akan bukakan dulu di dalam kitab Samuel. Samuel pasal yang ketiga. Judulnya Samuel terpanggil. Ya, kita akan lihat Samuel belajar mendengar suara Tuhan. Ya, dia belajar. Jadi kita juga harus belajar. Samuel belajar dari Imam Eli. Saya akan bacakan mulai ayat 2. Ya.
Demikian firman Tuhan. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Tuhan belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait Tuhan, tempat tabut Tuhan. Nah, kita lihat saudara, Samuel ada di bait Tuhan. Samuel ada dekat tabut Tuhan. Nah, kita perhatikan, kita mau belajar di sini ya. Dikatakan dan ayat 3 dikatakan lampu rumah Tuhan belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Tuhan. Lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel, dan ia menjawab, iya Bapa. Sampai 3 kali belum juga mengerti kalau itu suara Tuhan. Dia belajar, dia belum pernah dengar suara Tuhan. Ini saatnya dia belajar. Dia tanya kepada Imam Eli sebagai bapak rohaninya. Dan Imam Eli tahu itu suara Tuhan. Dan selanjutnya Samuel dikasih pengajaran ya, dibelajari bagaimana dia menangkap, dia bertanya, dia mengerti akan suara Tuhan. Nah, yang pertama-tama sekarang tadi kita mau belajar bagaimana kita menangkap suara Tuhan supaya hidup kita akurat, supaya diri kita, hidup kita ini membawa pesan Tuhan. Supaya pelayanan kita adalah pelayanan yang adalah pesan Tuhan. Itu sangat penting. Apa artinya kita melayani? Gereja ini akan berjalan terus maju ke depan kalau tidak membawa pesan Tuhan. Kalau hidup kita tidak membawa pesan Tuhan, kita hanya sama saja menunggu waktu untuk dipanggil Tuhan. Kalau menunggu tanpa kesalahan nggak apa-apa. Menunggu pasti melakukan hal ini, hal itu. Kalau kita tidak dengar, kita tidak ngerti firman, kita bisa masuk ke dalam kebodohan. Nah, yang pertama dikatakan bahwa Samuel ada di bait Tuhan. Lampu di bait Tuhan belum mati. Dia dekat dengan tabut Tuhan. Ini artinya kita ada di atmosfer di mana kita bisa menangkap suara Tuhan. Ketika kita rindu untuk terima pesan Tuhan, pertama-tama yang kita harus kerjakan adalah ciptakan atmosfer untuk dapat menangkap suara Tuhan. Jadi kembali lagi, ketika kita belajar tentang penyembahan di seputar tahta, tetap itu mutlak harus kita lakukan. Ketika kita benar-benar rindu menangkap pesan Tuhan, kita rindu menangkap suara Tuhan, kita harus ciptakan atmosfer itu. Atmosfer di mana kita ada di hadirat Tuhan. Kita mau belajar secara hal itu. Apapun yang akan kita kerjakan hari lepas hari, kita mau rindukan terima pesan Tuhan. Dan kita itu memang harus belajar ya. Samuel pun dipakai Tuhan dengan luar biasa ya. Dia selalu terima pesan Tuhan, dan pesan Tuhannya itu sudah menyangkut pelayanan ke negeri, saudara. Artinya kita semuanya sudah belajar, sudah ngerti bahwa keberadaan Israel itu waktu itu Samuel lah yang dipakai Tuhan untuk menjaga, untuk menyampaikan firman, untuk memberkati Israel dan sebagainya. Namun kita perhatikan itu awalnya belajar. Jadi ketika kita rindu ke depan, hidup kita punya progres yang bagus,
pastikan diri kita ini sekarang mulai belajar untuk bertanya-tanya, untuk mendengar suara Tuhan. Sehingga apa yang akan kita kerjakan ke depan, baik untuk perkara pribadi hidup kita, maupun untuk gereja Tuhan, untuk pelayanan, semuanya menjadi akurat. Ya, itu yang pertama. Dan supaya kita ngerti, ketika pesan Tuhan itu tersampaikan, itu adalah awal dari tindakan, awal dari mujizat. Ketika kita tahu firman, kita mengerjakan, kita mengimani, kita menghidupi, maka akan terjadi hal yang luar biasa. Kita bisa beriman dan terjadilah mujizat. Jadi rindukan senantiasa mendengar, menangkap pesan Tuhan di hidup kita hari lepas hari. Tuhan tidak akan menyembunyikan rencananya, rahasianya kepada anaknya, kepada sahabatnya. Kita memanggil dia Bapa. Ya. Bahkan kita dalam hidup kita membuktikan bahwa sungguh dia Bapa yang mengasihi kita. Sungguh dia Bapa yang memperhatikan kita. Dia bukan saja Bapa, dia sahabat yang terus menyatakan kehendaknya, menyatakan rahasianya, menyatakan apa yang ia rancangkan. Dan itu rindukan untuk kita mendengar. Karena dari pesan itu, dari firman itu awal dari mujizat. Dan bila dasar hidup kita ini adalah pesan Tuhan, dasar hidup kita itu adalah karena kita mendengar, dasar hidup kita adalah firman Tuhan, nah, pesan Tuhan, pasti hidup kita berbeda, pasti hidup kita luar biasa. Rindukan, mari kita mau bangun dimensi profetik itu untuk hari-hari ke depan. Kita mau bangun itu supaya apa sekarang? Supaya yaitu tadi menjadi luar biasa, menjadi berbeda, karena pelayanan kita, pelayanan gereja ini, pelayanan yang Tuhan inginkan adalah pelayanan yang membawa pesan Tuhan. Dunia sedang mau dengar-dengaran, dunia butuh firman Tuhan. Kalau ketika ada kegelapan, dia butuh terang. Dan seperti Paulus katakan bahwa aku bukan asal meninju, bukan sembarang tinju. Tapi tinju kita diatur, dipimpin oleh firman Tuhan. Dipimpin, diatur oleh perkataan Tuhan. Dan kita tahu firman Tuhan adalah firman yang tajam seperti pedang bermata dua yang tajam. Yang bisa memisahkan antara sendi, antara tulang, antara sungsum, antara jiwa dan roh, bisa menembus itu. Jadi ketika hal itu dinyatakan oleh firman Tuhan, kita mau beranjak untuk dari kebiasaan hidup kita yang sembarangan, asal jalan, asal maunya apa dikerjakan. Tetapi mari sekarang rindukan apapun yang akan kita kerjakan, apapun pelayanan juga yang akan kita kerjakan, kita mau tunggu pesan Tuhan. Ya. Kita lihat, saya akan loncat sekarang ayat 11
sampai 13. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, ketahuilah aku akan melakukan sesuatu di Israel sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yaitu bahwa anak-anaknya telah menghujat Tuhan, tetapi ia tidak memarahi mereka. Samuel menjadi tahu isi hati Tuhan. Samuel menjadi tahu apa yang ke depan yang akan Tuhan kerjakan. Ketika Samuel terima itu, dia tidak akan salah langkah, saudara. Ketika Tuhan sedang menghukumnya, karena Tuhan mau laksanakan, Samuel tentunya udah ngerti. Dan kalau sudah ngerti, dia nggak menghalangi, dia nggak istilahnya nggak meratap-ratap. Tetapi kita ngerti itu diberitahukan. Dia jadi tahu ke depan. Dia juga tahu, oh Tuhan ini begini. Dan itu pelajaran yang luar biasa. Firman Tuhan di Yeremia mengatakan, biarlah orang bangga karena dia tahu tentang dia. Karena kita tahu tentang Tuhan. Itu yang harus kita banggakan. Kita mengerti tentang Tuhan. Isi hatinya, kehendaknya, rencananya. Saya akan lanjutkan. Ya. Jadi kembali lagi, gereja yang membawa pesan Tuhan, artinya kehidupan kita ada misi Tuhan. Dan saya rindu gereja kita mengerti perkara ini, tetapi tetap jaga keakuratannya. Bagaimana sikap kita sebagai pembawa pesan Tuhan itu. Ya, saya akan baca ayat 18. Lalu Samuel memberitakan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Kita lihat Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Sebagai pembawa pesan Tuhan, sebagai jemaat yang profetik, sebagai gereja yang profetik, yang harus kita kerjakan adalah keakuratan. Tidak disembunyikan. Sangat akurat. Artinya ini kan semuanya firman ini, pesan ini nggak enak loh. Ya, karena dikatakan demikianlah firman Tuhan, Bapak Eli. Nah, keluargamu mau dihukum Tuhan karena engkau tidak menghormati Tuhan. Engkau lebih mengasihi. Tadi mengatakan disampaikan, ini bahasa saya, disampaikan seperti itu. Samuel akurat, tidak menyembunyikan satu kata pun. Sekalipun pemberitaan ini adalah pemberitaan yang tidak mengenakkan telinga bagi Eli. Pemberitaan yang keras. Jadi kita harus mulai belajar ketika kita rindu menjadi jemaat yang profetik, menjadi gereja yang profetik, untuk akurat, tidak menyembunyikan satu patah pun, tidak memperhalus
dengan alasan hikmat. Kalau memang itu harus tegas-tegas, marah-marah, menghibur, membangun, kerjakan saja. Tidak diolah sendiri, bagaimana nih caranya supaya tidak menyakitkan, supaya tidak, malah tidak kena, saudara. Jadi kita harus perhatikan, dikatakan tidak menyembunyikan apapun, tidak diperhalus, tidak diolah sendiri, tidak terintimidasi. Ketika Tuhan mau mempercayakan hal besar, ada pemakaian di dalam diri kita, di dalam gereja ini, kita harus tegas, kita harus disiplin untuk setia dalam perkara kecil. Apapun yang kita terima pesan Tuhan itu, kita harus setia untuk memberitakan secara akurat kebenarannya. Dunia sedang menanti-nantikan pesan seperti itu. Siapa yang mau Tuhan utus? Biarlah kita ini menjadi jemaat yang, gereja yang rindu untuk dipakai Tuhan. Karena Tuhan sudah luar biasa memberkati kita, menolong kita, mengasihi kita, berkorban buat kita. Dan Tuhan sudah memanggil, Tuhan sudah memilih. Kita harus benar-benar mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam rencananya. Kita akan maju di perkara ini. Persiapkan diri kita, persiapkan gereja Tuhan di sini untuk secara akurat bisa menyampaikan pesan Tuhan. Persiapkan diri kita, rindukan untuk selalu membawa pesan Tuhan. Rindukan untuk selalu terima pewahyuan, terima pesan Tuhan, terima firman Tuhan. Sehingga hidup kita dasarnya adalah karena Tuhan. Tuhan berbicara, Tuhan memerintah, Tuhan berpesan. Dasarnya seperti itu. Kita mau belajar untuk terus akurat. Karena untuk terima pesan Tuhan ini tidak asing buat kita. Yang masih perlu disadari atau digarisbawahi adalah kita pembawa pesan yang pasti, akurat. Nah, itu tidak terintimidasi, berhalus, tidak diolah. Apapun yang akan kita hadapi. Suatu contoh adalah Nabi Mika. Ya. Nabi Mika itu berhadapan dengan 400 nabi yang palsu. 400 nabi yang tidak akurat. Dia hanya satu vs 400. Tapi kita lihat, coba kita buka di dalam kitab 1 Raja-Raja, saudara. 1 Raja-Raja pasal yang ke-22. Kita semua tahu cerita ini. Saya akan lihatkan ayat yang ke-13 dan 14. Ya. Demikian firman Tuhan. Suruhan yang pergi memanggil Mika itu berkata kepadanya, ketahuilah nabi-nabi itu sudah sepakat meramalkan yang baik bagi raja. Hendaklah engkau juga berbicara seperti salah seorang daripada mereka dan meramalkan yang baik. Ada intimidasi. Pak Mika, hai Nabi Mika, sudah ada 400 nabi loh. Hasilnya begini, ramalannya begini, pesannya Tuhan begini. Bahwa raja akan selamat, raja akan perang, raja akan berhasil. Kamu harus juga begitu loh. Saudara,
hati-hati, dulu pernah terjadi, pengkhotbah katakan sampai kapanpun bisa terjadi. Ya, ketika kita adalah pembawa pesan Tuhan, dia harus menghadapi raja dan menghadapi 400 nabi yang tidak sepaham. Kita lihat ayat 14, tetapi Mika menjawab, demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang akan difirmankan Tuhan kepadaku, itulah yang akan kukatakan. Jadi yang firman Tuhan saja yang dikatakan, apa ya pesan yang kita tangkap itu yang dikatakan. Bukan kecondongan. Karena takut kepada raja, karena takut ancaman, karena takut intimidasi, karena mengasihi diri kita. Mengasihi. Karena takut dipandang justru sesat. Yang 400 benar. Jadi mari kita belajar di sini untuk benar-benar kita menjadi orang, menjadi gereja yang profetik. Pembawa pesan Tuhan yang akurat. Hidup kita, hari-hari ke depan kita, pelayanan gereja ini, dunia ini membutuhkan itu. Karena ketika kita mendengar pesan Tuhan, kita tahu rahasia-rahasia Tuhan. Rindukan itu sehingga tidak ada yang tersembunyi. Kita lihat di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-10. Wahyu pasal yang ke-10. Ayat yang ke-7. Saya baca. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ke-7, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Tuhan, seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Rahasia diberitakan. Sehingga apa di sini dikatakan maka akan genaplah keputusan rahasia Tuhan. Tidak menjadi rahasia lagi kalau kita mendengar pesan itu. Kita harus tahu, kita harus terima pesan Tuhan. Sehingga apa? Rahasia yang tertutup jadi terbuka. Apa yang tidak kita ketahui, jadi kita tahu. Ketika pesan Tuhan disampaikan, ketika firman Tuhan disampaikan, dia bergerak, dia membuka rahasia-rahasia. Kita jadi tahu ketika pembawa pesan Tuhan ini terus bergerak, terus mengerjakan secara akurat. Itu sangat-sangat menjadi berkat. Dan ketika firman Tuhan, pesan Tuhan ini kita imani, kita hidupi di dalam diri kita, itu sanggup memerintahkan, sanggup menggerakkan, sanggup terjadi mujizat, terjadi hal-hal yang luar biasa, itu bisa terjadi. Coba perhatikan, Yeremia membawa pesan Tuhan bahwa Israel akan dibuang selama 70 tahun. Dia sampaikan itu. Sekalipun jaraknya lama banget. Tetapi karena itu pesan Tuhan, itu sudah tersampaikan. Apa yang terjadi? Digenap 70 tahun.
ada Raja Artasasta bergerak, ada Raja Kores bergerak, ada Nehemia bergerak, ada Esra bergerak. Semuanya mengerjakan firman itu, sehingga seluruh Israel pulang ke negerinya. Genaplah apa yang Tuhan sudah sampaikan 70 tahun lebih. Genaplah firman Tuhan itu. Ketika mereka mengerti pesan ini, sehingga apa saudara? Orang-orang yang dalam pembuangan, dia istilahnya nggak berharap segera pulang. Karena apa? Dia sudah terima pesan Tuhan lewat Nabi Yeremia kalau pembuangan itu 70 tahun. Dia sudah terima itu. Semuanya sehingga tidak menginginkan aku selamanya di Babel. Ya. Sehingga tidak ada orang yang membangun rumah menumpuk kekayaan di Babel. Karena dia tahu firman Tuhan, pesan Tuhan bahwa setelah 70 tahun aku bakal kembali. Ada pengharapan, ada hal yang luar biasa yang sangat penting ketika pesan itu disampaikan. Kalau mereka tidak mendengar pesan itu, apa yang terjadi di pembuangan? Mereka bisa putus asa, nggak ada pengharapan pulang, bisa melakukan hal-hal yang hal-hal yang berbahaya yang tidak memungkinkan untuk kembali. Tetapi ketika dia tahu pesan Tuhan, seluruh Israel diberitahu bahwa masa pembuangan adalah 70 tahun, maka mereka akan mengerjakannya. Ya, mereka hati-hati hidupnya, mereka hati-hati, mereka mempersiapkan diri untuk nanti pulang, untuk nanti kembali ke Israel, ke negerinya. Dan kita tahu kalau itu pesan Tuhan, kalau itu firman Tuhan, rasanya kalau dipikir bagaimana mungkin mereka bisa pulang. Nyatanya saudara, ya saya baca di kitab Nehemia apa yang dikerjakan oleh Raja Artasasta, saudara. Bahkan dia menyuruh Esra ya, karena ini panjang jadi saya kan nggak akan sampaikan semuanya ya di Nehemia pasal 7. Mereka menyuruh Esra untuk mempersiapkan diri, bahkan seluruh biaya diberi. Jangan sampai tidak. Raja bergerak, Esra bergerak, Nehemia bergerak. Dan semuanya dipulangkan, bahkan perabotan rumah Tuhan diberi, emas diberi, bahkan dikatakan Raja mengatakan seluruh biayanya ditanggung kerajaan. Luar biasa. Itu firman Tuhan. Jadi saya rindu untuk dari perkara-perkara yang sudah terjadi ini, bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Marilah kita rindu, kita menangkap dan memberitakan, membawa secara akurat. Jangan dipikir dengan pikiran kita, diolah dengan pikiran kita. Karena kalau diolah, bisa itu tidak terjadi. Yeremia mumet, saudara. Bagaimana 70 tahun ini bisa pulang? Mau diolah bagaimana? Sampaikan saja, karena itu mungkin sekarang apa yang kita katakan itu sepertinya tidak masuk akal, tetapi ketika itu memang firman Tuhan, sampaikan, itu akan menjadi berkat dan nama Tuhan dimuliakan.
siapkan diri kita, karena kita akan menjadi kita rindu untuk bisa menjadi pembawa pesan itu. Ketika firman Tuhan dinyatakan, suara Tuhan diserukan, pesan Tuhan disampaikan, itu menjadi material untuk mengadakan keajaiban, menjadi material untuk terjadi mujizat. Hal yang terbaik di dalam melayani adalah menyampaikan apa yang Tuhan sedang kerjakan. Menyampaikan apa yang Tuhan sedang kerjakan. Jadi ketika kita melayani, jelas kita membawa pesan. Kita membawa apa yang dimaksud Tuhan. Bukan tanpa tidak tahu apa-apa. Ketika engkau disuruh terus lari gitu, nggak tahu. Misalnya saya nyuruh anak saya, Karen, coba kamu ke Alfamart. Terus lari saja ke Alfamart. Dia di situ nggak tahu apa yang harus ia perbuat. Mau beli apa ini? Orang tua butuh apa nih? Karena nggak dengar. Sehingga mungkin dia justru membeli yang tidak kami butuhkan. Jadi ketika kita melangkah hari-hari ke depan mau pelayanan, harus dengar dulu pesan Tuhan. Jangan lari mengerjakan tapi nggak ngerti. Ya. Jadi pelayanan adalah menyampaikan apa yang Tuhan sedang kerjakan. Kita harus bisa tangkap itu. Demikian juga hidup kita. Kita ke depan mau bagaimana, rencana kita bagaimana, sekolah kita bagaimana, pekerjaan kita bagaimana, keluarga kita bagaimana. Pastikan engkau mendengar pesan Tuhan. Sehingga yang kita kerjakan benar, akurat. Tidak ada yang kebuang, tidak ada yang sia-sia. Tidak buang-buang waktu, tidak buang-buang tenaga. Sehingga kita akan mencapai destiny Tuhan dengan tepat. Dan pelayanan selanjutnya adalah ketika kita terima pesan Tuhan, kita membuktikan kepada banyak orang, kepada orang-orang semuanya bahwa Tuhan mengerjakan sesuatu. Pesan ini, karena kita membawa pesan Tuhan, orang akan tahu, oh Tuhan sedang bergerak ini, Tuhan sedang menginginkan seperti ini, oh Tuhan sedang mengendaki seperti ini, oh di New Session ini ternyata harus begini. Bagaimana kita tahu kalau kita tidak mendengar pesan Tuhan? Ya. Jadi itulah bagi kita untuk selalu dengar, rindukan pesan Tuhan, dan apapun yang kita dengar dan yang akan kita sampaikan, pastikan itu benar. Pastikan itu akurat. Tanpa ada diri kita masuk karena terintimidasi, karena kepribadian, ya, dimanis-maniskan, dilembut-lembutkan. Tidak ada yang begitu. Mari kita mempersiapkan diri karena Tuhan rindu untuk membuat kita lebih dari yang dapat kita handle. Tuhan rindu untuk kita bisa menghandle apapun. Tanpa kita terima pesan Tuhan, tanpa kita tahu kehendak Tuhan, itu impossible. Jadi Tuhan akan memberikan keajaibannya, mujizatnya, karyanya yang luar biasa. Satu hal, kita dengar dulu pesannya.
Firman itu kita hidupi. Firman itu kita kerjakan. Itu material untuk keajaiban terjadi. Itu sebagai material untuk mujizat terjadi. Kembali lagi, mari kita mendisiplinkan diri untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ketika minggu kemarin adalah kita harus terus menghadirkan hadirat Tuhan. Kita harus menyembah Dia di seputar tahta. Kerjakan. Disiplinkan dirimu untuk masuk ke situ. Supaya engkau lebih lagi, engkau bisa dengar pesan Tuhan. Dan engkau akan maju lagi. Hari-harimu engkau dengar dan lakukan. Dengar, lakukan. Dengar, kerjakan. Maka itu akan menjadi hidup yang luar biasa. Kalau kemarin menjadi hidup yang berbeda, sekarang hidup yang luar biasa. Saya rindu kita mulai menyingkapinya. Firman yang kita terima, kita hidupi menjadi daging di dalam diri kita. Karena kita tahu pesan Tuhan itu sangat penting. Karena ketika kita ngerti pesan Tuhan, kita tahu kehendak Tuhan. Itu luar biasa. Ya, ketika kita tahu kehendak Tuhan, itu dahsyat. Ya, hidup kita dipastikan akan penuh dengan sukacita karena tahu kehendak Tuhan. Mau masuk dalam penderitaan apapun, mau masuk dalam ujian apapun, ketika kita tahu kehendak Tuhan, maka tidak akan ada ketakutan, tidak akan ada kekhawatiran. Saya rindu kita mulai belajar dengan cara hidup yang seperti ini untuk mempersiapkan perubahan zaman ini, untuk mempersiapkan perubahan masa lepas masa. Rindukan kita belajar dengan cara hidup ini, menyembah di seputar tahta. Rindukan sampai engkau terima pesan Tuhan, itu kerjakan di dalam hidup kita, juga di pelayanan gereja. Hidupi firman Tuhan untuk menjadi kehidupan, menjadi daging mengalir di dalam diri kita. Ingat, supaya kita ngerti, hidup kita, gereja ini adalah pembawa pesan Tuhan. Persiapkan diri kita. Saya rindu kita mulai mengerti kehendak Tuhan, kerinduan Tuhan. Karena ketika kita bisa kerjakan hal ini, saya adalah pembawa pesan Tuhan. Pelayanan saya pembawa pesan Tuhan. Ketika kita ngerti bisa kerjakan ini, maka hal-hal yang luar biasa akan terjadi. Kemudahan-kemudahan akan terjadi. Terobosan-terobosan akan terjadi. Kita akan tahu kehendak Tuhan. Kita bisa mengerjakan, kita mengerti, dan tidak akan ada lagi kebodohan, kesalahan, kegagalan. Kita akhiri zaman-zaman kemarin sekarang, dan kita mau terus maju untuk mau dengar-dengaran, maju untuk mendengar firman atau mendengar pesan Tuhan. Saya rindu kita semuanya mempersiapkan diri, jemaat mempersiapkan diri. Kau rindukan lebih lagi, kerinduan kepada Tuhan, kerinduan mendengar pesan Tuhan, kerinduan menjadi pembawa pesan Tuhan. Siapkan dirimu untuk akurat, terima akurat, menyampaikan. Tidak ada yang yang terintimidasi, yang mengolah sendiri, yang pakai hikmatnya sendiri. Mulai kerjakan ya, semuanya belajar akurat. Nah, saya rindu firman ini mempersiapkan kita dan memberkati
kita semuanya untuk ke depan kita menjadi berbeda, kita menjadi luar biasa. Tuhan memberkati kita. Amin, saudara. Amin. Tuhan memberkati.